Berikut Anda lihat latihan kelentukan harus teratur ya. Misalnya 3 sampai 4 minggu, 3 sampai 4 kali dalam seminggu Anda berlatih ya. Atau dikatakan di sini ya, bertambahnya kelentukan dapat dilihat. Jadi setelah orang berlatih antara 2 sampai 3 minggu. Jadi kalau Anda mau melakukan penelitian, ini teorinya ya. Jadi Anda melakukan penelitian 2 sampai 3 minggu latihan peregangan itu, baru Anda bisa melihat hasilnya ya. Latihan peregangan yang melibatkan hiperekstensi pada punggung bawah ya, katakanlah tadi ya, membengkokkan punggung ke belakang secara berlebihan, ini sering mengakibatkan cedera ya. Kemudian juga latihan peregangan PNF harus diperhatikan bahwa latihan dilakukan dengan benar. Kalau latihannya tidak benar, hasilnya justru sebaliknya. Padahal penelitian ketika dibandingkan, beberapa penelitian membandingkan latihan peregangan PNF, kemudian pasif, dinamis, itu dibanding-bandingkan hasil latihan selama 3 sampai 4 minggu, itu ternyata latihan PNF itu terbukti sangat efektif, lebih baik daripada bentuk peregangan yang lain ya, bahkan lebih sampai 3 kali lipat hasilnya. Tetapi kalau latihan peregangan PNF itu dilakukan secara salah, maka hasilnya bukan lebih baik, tapi bisa saja menjadi lebih jelek ya. Jadi berhati-hati. Yang berikut, hindari gerakan-gerakan yang menghentak-hentak ya, karena sangat berbahaya, terutama bagi otot-otot yang tidak terlatih. Kalau otot-otot yang sudah terlatih tidak apa-apa ya. Sehingga saya tadi sarankan lebih baik, masih lebih bagus kalau gerakan peregangan yang dinamis tadi, atau gerakan yang menghentak-hentak tadi, itu kita lakukan kan pada akhir pemanasan. Atau bisa, kalau tidak itu berarti kita masukkan dalam bentuk-bentuk latihan kalistenik, sehingga otot-otot sudah siap dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk pergerakan yang dinamis karena ada hentakan-hentakan itu. Ini berbahaya ya terhadap otot-otot yang tidak terlatih ya. Kemudian peregangan sebaiknya dimulai dari persendian yang besar ke persendian yang kecil. Tadi sudah saya ingatkan ya di bagian depan. Maka persendian-persendian yang besar itu adanya di bagian tongkok ke bawah ya. Juga otot-otot yang besar itu adanya di bagian tungkai ya. Peregangan juga dikatakan sebaiknya dilakukan sebelum ya, kemudian sesudah, dan juga selama aktif berlatih. Jadi tadi sudah saya ingatkan ya, kita melakukan pemanasan bukan cuma di bagian awal ya, sebelum berlatih dan akhir latihan, tapi juga di antara sesi-sesi latihan itu sebaiknya kita selipkan beberapa bentuk latihan peregangan, sehingga otot-otot kita kembali normal, baru kita melakukan gerakan-gerakan, atau kita masuk pada sesi yang berikutnya atau set yang berikutnya, sehingga otot kita stabil melakukan gerakan itu. Hasil penelitian itu membuktikan bahwa sepertiga dari bertambahnya kelentukan karena melakukan latihan peregangan itu dapat hilang dalam waktu setengah jam atau 1 jam ya, dengan kita duduk diam saja, lalu semuanya bisa hilang. Maka orang sebelum bertanding itu orang selalu melakukan aktif pergerakan ya. Jadi bunyi kalimat ini menjadi penting ya. Jadi itu hasil-hasil penelitian, sehingga wajib untuk kita patuhi ya. Sepertiga dari bertambahnya kelentukan sebagai akibat dari melakukan latihan peregangan itu dapat hilang dalam waktu 30 menit sampai 1 jam ya. Kita duduk diam sebelum pertandingan itu akan hilang. Dan lebih dari 2/3 bila duduk diam lebih dari 1 jam ya. Jadi kalau kita duduk diam ya, sudah habis melakukan pemanasan sambil menunggu kita untuk bertanding ya, kalau pelatih yang banyak tidak terlalu paham terkait dengan itu ya, karena beberapa pengalaman membuktikan ada orang yang
sudah melakukan pemanasan, ternyata masih 3-4 jam yang akan datang baru dia bertanding. Ini kan keliru, ya. Bahkan ada yang sampai tidak tahu schedule pertandingan. Nah, ini pelatih yang aneh. Maka sebagai pelatih kita harus melihat itu, ya. Kita sebaiknya waktu pemanasan itu, setelah pemanasan selesai dan kita rest tidak lama, ya, mungkin 10,5 jam paling lambat kita sudah bisa harus bertanding gitu. Jangan sampai kita duduk diam lagi sudah 1 jam belum bertanding, ya, maka kita akan kehilangan kelentukan kita, apalagi kelentukan yang disebabkan karena latihan kelentukan. Jadi orang latihan kelentukan untuk meningkatkan kualitas kelentukannya, ini bisa hilang dalam waktu duduk diam setengah jam sampai 1 jam, apalagi di atas 1 jam, bisa sampai 2/3 ya, dari hasil kelentukan yang kita capai atau kita peroleh dalam latihan itu bisa hilang. Lain kalau dia memiliki kelentukan yang sudah baik sejak lahir, sejak itu menjadi kelentukan menjadi bawaan dia, itu mungkin tidak berpengaruh. Tapi kelentukan yang kita dapatkan dari hasil latihan itu kalau kita duduk diam saja dalam kurun waktu yang tadi dikatakan, ya, 30 menit sampai 1 jam atau di atas 1 jam, itu dampaknya akan sangat serius. Ya. Waktu optimal untuk menahan kontraksi isometrik pada peregangan PNF, ya, itu adalah 6 detik, ya. Untuk peregangan statik yang lain dapat dilakukan antara 10 sampai 30 detik, ya. Jadi tadi teorinya macam-macam, tapi kalau kita simpulkan, ya, ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, kita ambil 6 detik untuk kontraksinya, ya. Jadi untuk kontraksi isometrik yang statis itu, kontraksi itu kita 6 detik, sedangkan untuk melakukan peregangan kita bisa ambil antara 10 sampai 30 detik, waktu yang cukup panjang, ya. Dikatakan juga bahwa wanita hamil boleh latihan peregangan, tapi tentu saja dengan pengawasan orang yang paham atau dokter, ya. Kalau dokter olahraga yang paham tentang itu, ya silakan diawasi dan Anda melakukannya. Karena selama kehamilan itu dikatakan dikeluarkannya hormon, ya, hormon yang kerjanya antara lain untuk melemahkan ligamen, ya. Mengapa? Agar struktur kerangka dari pinggul seorang calon ibu, ya, itu dapat dikembangkan, ya, untuk menampung janin dan nanti pada waktu melahirkan. Itu penting, ya. Ini pendapat juga dari Dr. Sadoso, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih juga buat Anda, ya.